Yes, Hunya hijau hinya podcast lagi anjing. anjing si galak. Kenapa bro lu galak banget hari ini? Apa anjing? Jadi gimana kabar para tumbuhan? Hah? Aduh, nggak ada tumbuhan nih. Mana ya? Masuki tahun 2022, apakah sudah membuat resolusi? Ya, apakah kalian sudah ada tujuan-tujuan untuk menjadi lebih anjing di 2022? Atau bahkan Semoga apa? kalian mau berubah menjadi lebih anjing di 2022 apa menjadi pribadi yang lebih jujur ya? Anjay, semua sih pengennya menjadi pribadi jujur, cuman enaknya jadi anjing semua. Nah, guys, memang ya, kebohongan tuh memang nikmat. Memang. Betul. Sampai sampai ke gap baru nggak enak. Siapa tuh yang mau digip? Ho, Panas sekali seperti Arya hari ini ya. ada anjing orang. Nggak ada guys, gue mau ngegap Rere sama cewek. Yoi. Anjing nanti bersebar ibu gua bilang, kamu punya cewek. Enggak tante, Rere nggak punya cewek tante. Rere berjanji tidak punya cewek sampai lulus kuliah tante. Gua nggak gitu. Gua nggak janji-janji. Oke, semoga para tumbuhan lebih baik ya tahun 2022. Nah, sebelum memulai podcast kita hari ini, Rere mempunyai lagu dari The King of Rap Indonesia. Siapa tuh anjing? Young Lex Ho, featuring Echo Show. Anjay, Echo Show. Judulnya Mood. Ini kayak baru deh lagunya, ntar gue cek dulu. Lagunya iya, itu 2001. Iya, baru 2001 ini keluar. Enak, bro. 2021. Hmm. Ini lagu gak ada arti. Gue bikin khusus untukmu setiap hari. Pagi hari minum kopi sambil rokok mood. Siang hari nasi padang PS5 mood. Anjay, nasi Padang the best emang nasi Padang. Semua lagu yang ada nasi Padang itu bagus. Cool, mari kita Red Bull hari ini anjing karena kesel. Anjing, gue masih ada ini ya. Ini tahu gak udah berapa lama? Ya, apa? Udah sebulan anjing. Gue mau buang sayang, cuman pasti udah gak enak. Ini bukan alkohol ya guys. Red Bull di Indo juga ada. Kayak Keratin Deng. Betul, betul. Masa orang kata Red Bull sih? Tahu. Itu bilang alkohol, alkohol apa sih? Siapa yang bilang? Ada teman gue. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin apa nih? Soal perbedaan tongkrongan di Indonesia dan di Jerman. Itulah padahal gue nggak tahu anjing. Iya, padahal gue nongkrong sama ibu-ibu di sini. Tapi gak apa-apa. Kita akan Enggak. ngomongin apa yang kita tahu. Konteksnya maksudnya lo nongkrong di Jerman sama orang Indo apa sama orang Jermannya? Dua-duanya, dua-duanya. Maruk anjing. Oh, biar lama podcast ya. Ya tuh kan, biar lama podcastnya. Nanti 2022 ada yang baru. Oh iya, Diam-diam. podcast sesi cepat. Oh, keceplosan dulu kan. Oh, Lagian ngobrol lewat Zoom kan ada delaynya. Ya udah kalian sudah oh tahu. enggak guys, minggu depan ada yang the best. Pokoknya banyak deh episode untuk menutup 2021 kalian. Pasti banyak viewers. Aduh, aku suka. Oke, ada Oke, iklan. jadi guys, walaupun gue sedang rada tidak enak ya. Tapi anjing, mulai podcastnya kita hari ini. eh Jujur tidak tahu kita memulai dari mana. Karena hidup itu tidak tahu siapa yang mulai. Ya Oh. apa sih nggak jelas aja sumpah. Enggak, jadi sebenarnya enggak. Sebenarnya definisi tongkrongan menurut lo itu apa, Rek? Harusnya lo punya definisinya, anjing. Ya tapi pasti lawakan-lawakan garing sepanjang masa tuh kalau orang nongkrong gak terus ada orang yang jongkok gitu. Sumpah itu garing banget sebenarnya. Cuman aslinya tongkrongan tuh jongkok. Iya gak sih? Apa bukan? Itulah ada yang telepon. Angkat, Ntar angkat. dong. Oh, Adam. Nanti aja. Ya udah Iya, ntar. Adam. Dia lagi podcast anjing gitu. Lu ngomong terus gue balas Adam dulu. Jadi menurut lo tongkrongan itu kayak nongkrong, jongkok. Iya gak sih aslinya gitu gak sih? Soalnya kalau orang lawak-lawak gitu nongkrong jongkok mereka. Enggak, tapi kan gue kan hanya definisi lo gitu. Kayak kalau itu kan maksudnya ya tongkrongan, nongkrong ya dari jongkok gitu. Karena kan nongkrong tuh nagok bahasa Sunda mah. Nagok. Oh, dari bahasa Sunda soalnya. Oh, Nggak bukan. tahu gue. gue asal ini aja kalau nagok kan jongkok artinya bahasa Indonesianya.
Ya kalau misalnya secara harfiah mungkin bener jongkok gitu. Tapi menurut lo nih sebagai anak muda yang nongkrong di mana-mana, apakah artinya itu tongkrongan di mata Anda? Anjay. Tongkrongan tuh kalau gua inilah tempat kumpul. Jadi sebenarnya Oh. tongkrongan. Ngumpul. Temen ngumpul bareng temen tapi bukan ngumpul bareng keluarga. Loh, kalau misalnya lo nongkrong sama bokap lo? Itu iya, Ya. jalan-jalan namanya, jalan-jalan bukan nongkrong. Jalan-jalan sama bokap. Tapi kagak, tapi kalau lo sendirian juga kadang-kadang lo suka ini, suka bilang pasti, gue lagi nongkrong nih di sini, padahal lo sendirian anjing. Kecuali sama teman lo pasti lo ngechatnya kayak, gue lagi nongkrong nih di sini sama si ini gitu. Gue Ya, lupa deh gue bilangnya gimana kalau lagi sendiri. Kayak kalau lagi sendiri gue nggak bilang gue lagi nongkrong deh. Gue lagi di lokasi ya gue bilang. ya kalau gue sih, kadang gue suka bilang gue lagi nongkrong di sini, tapi sendiri gitu misalnya. Ini sedih, sedih. Itulah anjing. Juangan ya guys, hidup sendiri. Kamu sekarang Jadi berdua. lu tuh paling sering nongkrong tuh di mana dulu? Maksudnya waktu lu di kota mana? Kan lu kan pindah-pindah kota. Ya, anjing. Di Palembang. Hmm. Palembang, Pekanbaru sih. Kalau Jakarta mah cuman ya sering sih dulu juga di Jakarta karena gue barista anjing. Masih nongkrong, cu. Tiap balik Terus tiap balik ketemu kerja siapa? nongkrong. Ketemu siapa? Siapa namanya? Apa? Yang ghosting. Oh, si Sasi. Iya, ketemu Sasi di situ. Apa kita undang ya kapan-kapan si Sasi, guys. Asik tuh. Seru tuh. Boleh, boleh. Kenapa, Ntar sama si Sasi ya. kenapa ghosting? Ntar gue chat dah, gue tanyain dah. Seru juga. Kita hujat. Biar dia trauma. Enggak lah. Enggak. Nah, baik dah, baik dah. Tapi Jadi, kenapa? apa? Ya Lanjut. kalau kalau gue ya seringnya di Bandung tuh gue nongkrong lebih sering sama sepupu gue justru kalau di Hmm. Bandung karena teman-teman gede gue yang menginjak masa remaja itu kebanyakan dari Palembang, Pekanbaru, Jakarta. Dan justru yang gue kenal di Bandung itu pada ke Jakarta juga gitu. Oh, beda nggak nongkrongannya di beda kota? Beda ya karena bahasa sih bedanya. Kalau misalnya nongkrong sih ya nongkrong gitu-gitu aja di Indo maksudnya kayak nggak ada ciri khasnya sendiri cuman yang bedain kan orangnya terus juga bahasanya jadi feelnya beda gitu. Tapi di Pekanbaru sama Palembang orang nyibet rokok juga nggak? Apa? Orang Oh yang ngambil iyalah rokok. jelas jelas anjing jangan kan rokok apa kriket apa sih Korek, korek. korek korek gue kan nggak ngerokok ya gue nggak ngerokok nih anak-anak muda baik gue mah nggak ngerokok Anjay. itu suka dimaling juga kadang-kadang balik-balik di belakang ada yang nyangkut anjing itu korek gue bangsat kayak gitu kan ada anjing. Lu tahu nggak sih, kalau nggak salah waktu itu ada berita, lu inget gak sih ada yang ditusuk apa dibunuh apa gimana ya? Gara-gara Gara-gara ngambil korek. rokok. Ngambil korek, ngambil korek. Demi apa? Saking kesel ya, jadi sering dicolongin gitu kalau Gue nggak di salah. Jakarta. Nggak, di Indo gue lupa di mana. Pernah ada kalau nggak salah beritanya. Tapi kadang kayak gitu suka bertengkar juga sih. Gue juga pernah waktu itu temen gue gak ngerti apa-apa demi dah. Tiba-tiba ini anjing tiba-tiba berantem anjir. Hampir hampir kecot gila kata gue ya. Demi Allah. Di Jakarta itu hampir kecot anjir. Udah yang satu udah ini udah ngangkat ini apa? Kursi. Cuma gara-gara korek. Gara-gara korek soalnya yang satu megang korek anjing. Berarti koreknya mahal tuh Zippo. Oh bisa jadi soalnya. Iya bisa jadi bisa jadi. Zippo kan keren. Terus kalau di Palembang sama Pekanbaru tuh, kan kalau Jakarta kan rata-rata nongkrongnya di kafe ya, atau di, kalau sama temen gue sih kadang di warkop Juga juga, gue cuman orang kan di kafe. di Jakarta juga kagak juga. Gue nggak selalu di kafe. Tapi anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih milih kafe, Wah, yang hits, ada yang hits. hits itu mah yang duitnya banyak. Iya, kalau nggak di kafe di bar. Iya, Lucy lah, Jackson lah, HW lah, Iya. Fable lah. Nongkrongnya di bar, tapi di luar minum Amer dulu biar murah. Ya, iya, sumpah tapi kayaknya yang gue pelajari ya, mau setinggi apapun rel pasti Amer tuh ada loh. Iya. Kalau nggak sekarang sih kawa-kawa.
Apa tuh? Anggur juga, cuman gue belum pas kita kesini baru ada kalau nggak salah, baru juga tuh. Gue pernah denger intisari. Kalau Intisari. tawa Intisari juga. Iya. Gue pernah dikasih tahu temen gue arak Bali, katanya arak Bali Oh, keras banget. Arak Bali ya. Keras banget arak Bali. Iya di Bali nongkrong seru ya? Di mana? Di pantai, Bro. Iya, Anjay. ngapain tsunami bro, anjing. Jangan gitu, astagfirullahaladzim. Tsunami mah ini gue bukan bencana, Apa dong? lagu. Iya, tsunami. Iya, Tadadadad, iya kan tadadadad. di pantai dengerin tsunami. Iya, Oh, itu kenapa? lagu SMP anjing. Hmm. Berarti di Pekanbaru sama Palembang jarang ya nongkrong di kafe ya? Enggak, ya sering juga. Cuman kok gini ya. Jadi kan di Soalnya Sumatera itu kan warkop. enggak, kalau di Sumatera itu kan ini apa, kota-kota metropolitan kan nggak sebanyak di Jawa. Hmm. Palembang itu udah termasuk metropolitan tuh. Setelah kota Medan. Medan kan kalau Medan kan komplit. Medan mah udah kayak Jakartanya Sumatera. Kalau Medan mah Hmm. Medan segalanya ada gitu. Nah, Palembang itu baru-baru jadi metropolitan pas SEA Games apa Asian Games gitu 2000 berapa itu lupa gue. Itu kan kayak banyak lah infrastruktur jadi lebih baik gitu. Jadi banyak juga gitu orang yang ngelihat Palembang gitu. Nah, sekarang juga gue lihat juga kafe-kafenya nggak kalah dari Jawa gitu. Even Pekanbaru pun sama sekarang gitu buka kafe. Teman-teman gue juga banyak yang bukan buka kafe. Masalahnya gue nggak tahu duitnya banyak banget anjing. Tapi di daerah situ tanah lebih murah gak sih dibanding Ya, Jakarta? tapi maksud gue tanah semurah itu kalau gue nggak tahu ya maksudnya mereka juga gue tahu mereka gue kenal mereka gitu. Jadi gue tahu background bisnis mereka kagak ada anjing. Tiba-tiba Iya kan belajar belajar dari memulai, dari lah, proses. gini Rek, masalahnya kafenya tuh GG banget, kayak estetik banget gitu. Gue heran gitu. Gue takjub gitu. Maksudnya salut gitu gue sama temen-temen gue gitu yang emang mungkin kan jadi kan mungkin karena corona sih kalau menurut gue awalnya. Hmm. Mereka kan udah lebih duluan ya kuliah ya daripada kita ya. 2019 mereka kuliah tuh pada banyak yang ke Jawa kan, pada banyak yang ke kota lain. Mungkin pas corona mereka gabut terus duitnya nganggur yang biasanya buat bayar kosan atau apartemen udahlah gue buka kafe anjing. Gabutnya berfaedah ya. Iya, Gak tapi, rebahan. tapi Gabut ya jangan rebahan. apa. Gabut jangan rebahan. Ya boleh lah sesekali cuman jangan ke Tapi iya anjir, apa kafe lagi menyebar banget deh. Nggak tahu di Jawa doang apa di tempat lain. Soalnya waktu itu kan gue kan kalau pulang kampung ke Malang. Terus gue udah setahun tuh nggak pulang kampung. Dulu tuh Malang nggak ada kafe-kafe gitu, nggak banyak tempat-tempat nongkrongan. orang banyak ya. Gue ke Malang banyak banget anjir kafe. Iya, iya, gua rasa Banyak tuh. seluruh Indonesia sih maksud gue sekarang kan anak-anak juga sudah ingin menjadi sosialita gitu kayak jarang lah mungkin masih banyak juga yang nongkrong kayak di tongkrongan yang literally emang tongkrongan base camp gitu. Ngerti nggak lo base camp gimana? Kayak yang ke situ cuman kelompok-kelompok itu aja gitu. Kagak kalau kafe kan yang datengin kan banyak gitu orangnya dan beberapa dari circle-circle lain juga banyak gitu datang ke kafe itu gitu misalnya. Sebutlah misalnya Bilsen lah, Bilik Senjada yang tempat lo nongkrong, circle lo tongkrongan lo gitu kan bukan circle lo doang di situ kan yang nongkrong di situ gitu. Nah, tapi kan ada juga pengalaman gue di Palembang ada juga yang kayak simply cuman warung kopi beneran kecil, warung kopi, belakangnya ada kayak kursi gitu-gitu. Simply itu doang, tapi cuma satu circle gitu yang nongkrong di situ. Nah, menurut gue itu sih the real tongkrongan gitu maksudnya. Dari segi tempat sama segi lingkungan dan juga orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Karena purely circle lo di situ, tongkrongan lo di situ, tempat lo ngumpul di situ gitu. Tapi ada kelompok lain nggak yang nongkrong di situ? Gak ada. Nggak ada, hebat juga. Yang datang ada, maksudnya cuma beli kopi, tukang ojek, gitu-gitu ada. Cuman yang simply kayak tongkrongan anak muda cuman circle itu doang gitu. Dulu warkop dekat rumah gue tuh kayak gitu, cuman tongkrongan gue doang. Terus Iya. makin lama makin gede, jadi makin rame. Nah, Tiba- kayak gitu tuh. Masalahnya warung yang ini tuh dia kecil warungnya. Cuman dia punya lahan gitu di belakang. Oh, Nah, yang boleh masuk itu cuman circle gue, circle ini doang gitu.
Ini Pokoknya nongkrong. kalau udah jadi tongkrongan itu tandanya lu udah bisa ngutang. Iya, betul, Bisa betul, betul. Iya, iya, betul. Betul. bisa Makanya ngedapetin. gue nggak bisa bilang kafe sebagai tempat tongkrongan lo eh yang pasti gitu. Soalnya kan lo nggak bisa ngutang di kafe. Kecuali kecuali yang punyanya kecuali itu punya lo, kecuali yang temennya temen yang punyanya temen dekat lo, kecuali emang misalnya lo di kafe baristanya temen dekat lo terus baristanya mau 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 ini dulu apa ya, mau Mantanku. mau mau nanggung dulu. Nah, itu baru udah. Cuman kan kalau misalnya lu nggak kenal siapa-siapa kan lu nggak bisa ngutang di kafe mah. Iya betul. Iya. Terus di kafe ini anjing kalau nongkrong sama teman-teman gue, misalnya gue lagi nongkrong nih, terus tiba-tiba ada temen gue bawa orang-orang lain, lama-lama banyak banget anjing, gue bingung ini siapa aja. Iya, makanya. Cuman cuman Tapi kadang-kadang kok sih gitu, bingung gue. oh menurut gue sih itu bukan bukan ketongkrongan sih namanya kayak expand circle sih kalau gue. Anjing bahasanya expand Anjing, circle. teori baru. Nanti ada di Wikipedia. Lah expand circle anjing sudah tidak di Jaksel masih seperti Jaksel kita mah. Ciptakan kata-kata baru. Iya. Expand circle namanya. Kalau gue nyebutnya gitu gitu. Misalnya lo punya temen gitu satu tongkrongan. Hitunglah misalnya kalian cuma berlima, berenam gitu. Temen lo satu nih, bawa circle dia isinya berempat, jadilah bersepuluh. Pas lo udah gabung itu jadi expand circle itu. Ini hebat teori. Dulu gue di Jakarta, tongkrongan gue sampingnya Jeffrey Nicole anjing. Jeffrey Nicole, Iya, ngapain? nongkrong di Gultik. Lu nongkrong di mana sih di Jaksel? Di Gotik, gue mah Loki pasar Santa. Berarti Gultik berarti bukan nongkrongan dong, kan bukan circle lu doang. Ya iya makanya, maksudnya kan lo nongkrong 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 kan, maksudnya lo ngumpul sama temen lo circle gue gitu kan, di mana seringnya kan. Hmm, iya sih. Nah, Tak. Ya udah deh. hmm, pokoknya pokoknya paling sering sih di pasar Santa. Lo Pasar pernah ke Santa. pasar Santa nggak sih ke Santa? Pernah. Gue pernah ini juga jalan bareng mantan gue ke Pasar Oh Santa. itulah pasar Santa, terus juga ke ini, yang depan yang seberangnya Bilson. Oh, yang es krim. Nah, ada kopinya juga cuy. Oh, gue gak tau. Gue gak pernah pesan apa-apa di situ. Nah, Coba. seberang Biasen, Biasen gue biasanya juga di situ. Tuh, mana lagi ya? Kalau kopi itu doang sih gue muter-muternya. Maksudnya gue juga barista jadi gue ngap juga gitu. Kopi gue enak di coffee shop gue gitu. Jadi gue di pasar santai ya udah nongkrong sama circle gue. Jangan salah lu, jangan salah di santai isinya seleb-seleb anjing. Oh ya? Ih, kaget gue. Kadang gue ngobrol-ngobrol-ngobrol misalnya jadi barista kan. Lo tau lah kan denahnya pasar Santa di lantai 2 yang kuliner gimana kan? Ngobrol, tukeran IG. Tukeran IG, gue liat followersnya, anjing seleb. Jangan salah loh. Low key mereka tuh kayak datang-datang cuman pakai swallow, celana pendek. Kalau cewek gitu, kalau cewek gaya-gaya indie datang ke Santa. Ting 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 gitu. Gue tanya IG-nya apa gitu. Ngobrol-ngobrol IG-nya apa. Dia lihat followersnya duar anjing. Raditya Dika ya pernah syuting di situ. Iya, gue pernah liat filmnya Raditya Dika. Iya, pas gua lagi shift pernah. Terus lu liat? Lihat syuting iklan deh. Ih, gue suka banget dah film ini. Apa, vlog-vlognya Raditya Dika yang kayak tempat restoran-restoran gitu. Itu gue suka banget. Ya, nah. Iya, terus apa, gue sering banget kunjungin, anjir. Enak-enak banget emang makanan rekomendasi dia. Terus Ya. gue pernah ke restoran sushi yang dia rekomendasiin. Gue ke sono sama keluarga gue. Ada Raditya Dika yang lagi makan sama keluarganya. Enggak lah guys, bareng circle Raditya Dika. Iya. Nah, betul kalau di Jerman gimana nih circle? Gue sebenarnya sampai sekarang gue nggak ngerti sih tongkrongan di Jerman tuh kayak gimana. Jujur maksud gue, eh nggak pernah gue kayak nongkrong yang literally nongkrong lebih dari 4 orang
di satu tongkrongan nggak pernah gue, walaupun sama orang Jerman ya, jujur aja nih, kalau di kafe nggak pernah gue sampai lebih dari 4 orang. Kecuali kalau di rumah ya, di rumah temen gue atau di rumah gue gitu. Nah itu bisa tuh lebih kayak 5 orang, 6 orang, 7 orang, sekampung. Iya, Kalau gue paling di rumah sih. iya kan? Di sini kan maksudnya kalau gue ya ngerasanya kalau lo nongkrong kebanyakan gitu. Even sama orang Jerman ya, even sama orang Jerman, mau orang Korea, Spanyol, Prancis, pokoknya yang kagak Indo dah. Gak enak gue perasaannya gitu. Kayak nggak sebebas di Indo gitu. Kalau gue sih karena udah akrab ya, jadi kayak enak-enak aja. Gue tuh seringnya tuh kalau orang-orang tuh masak bareng di kamar siapa gitu. Karena kita satu, jadi kan ada namanya tuh, gue kan tinggal di kota kecil, jadi jarang gitu tempat nongkrong. Terus jauh banget gitu. Ke pusat kota tuh 30 menit jalan kaki. Hmm. Dan busnya tuh 30 menit sekali dan harus bayar gitu. Jadi kita tuh nongkrong di namanya tuh Studentenwoonheim. Studentenwoonheim tuh tempat rumah pelajar. Jadi kalau lu pelajar situ Dormitory lah, ada, dormitory lah. iya, dormitory. Ya. Terus karena kita semua tinggal di situ jadi nongkrong di kamar-kamar aja gitu. Hmm. Terus ada temen yang kamarnya gede. Nah kita sering nongkrong di situ. Itu dari yang punya tuh orang India. Ya. Temen deket gue. Itu subscribernya sodot-sodot. Oh, namanya Deep. Deep juga kadang suka nonton. Subscriber pertama loh itu demi. Tiba-tiba nelfon gue podcast, podcast, podcast. Terus ada juga temen deket gue orang Brazil Ya. sama ada lagi orang. Kok Terus kalau sama berarti itu lo gabungan ya? Maksudnya lo kagak orang luar doang gitu kan, sama orang Indo juga kan iya itu. ada orang juga. Cuman orang India kayak seringnya cuma berdua doang sih gue sama temen gue yang ini. Geraldo namanya. Iya gak sih? Iya kayak. Nah, terus itu sering makan bareng. Hmm. Sering banget makan bareng. Jadi kayak udah kayak rumah sendiri. Kalau misalnya gue nggak belum beli ayam, gue tinggal ke dia aja. Lu ada ayam nggak? Nanti Oh, iya. tinggal ganti atau apa gimana gitu. Nongkrongnya kayak gitu. Karena dapurnya gede, terus gue bangkunya gede, jadi kayak udah kayak warkop. Cuman yang ngeladenin temen. Kita juga yang masak gitunya, maksudnya Iya. masak temen doang enak. Tuh Gitu. bedanya. Terus Kalau di kota itu kota kecil tuh biasanya kayak gitu. Maksud gue kalau di gue juga maksudnya kota gue nggak gede-gede amat sih. Tapi ya dibilang gede kagak sih kota gue, cuman ya untuk kota anak muda, kota gue bisa disebut kota anak muda gitu. Kalau nongkrong kota ya pelajar, kota pelajar. kadang-kadang juga sama gitu di rumah siapa gitu misalnya nongkrong sampai pagi gitu, ngobrol. Kagak makan juga kagak, ngobrol orang gitu, ngobrol, 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 minum Coca-Cola, Sprite, Fanta. Udah tuh, kalau misalnya di kafe Ke ya pub, ke pub bukan ke kafe. eh, kafe gua mah. Ih, sering ke pub ya. Jarang bro, cuman lebih sering ke pub daripada dibanding kafe. Ya bener sih, maksudnya ya, enggak di kafe juga bisa. Kan ada kafe yang gabung sama pub, sama bar, kan banyak di Jerman. Ke kafe kayaknya belum pernah deh nongkrong di kafe. Kafe. Lu sama gue juga nongkrong di kafe pernah. Iya, maksudnya sama teman-teman gue yang bilang. Oh, gue pernah kayak gitu nongkrong gitu. Cuman kayak nggak enak aja gitu walaupun kafenya buka sampai jam 3 pagi. Cuman kagak sebebas di Indo bedanya. Maksudnya eh lebih ngerasa apa ya? Kalau gue pribadi kayak ngeribut tuh kayak ngeganggu orang lain gitu. Walaupun orang lain sekitarnya itu anak muda juga gitu padahal. Nah, kalau di pub tuh, kalau di kafe tuh tenang banget. Bedanya kalau di Indo kan kafe emang tempat buat ngobrol. Kalau di sini tuh kafe lebih buat kerja belajar gitu ya, ya nggak sih? Enggak juga sih. Ya. Tapi Ya, kayak lebih tenang gitu nggak sih? Mereka kalau yang berisik gitu lebih seringnya ke pub. ya kalau nggak ke pub ke bar. Apa Itu beda mah ke pub? emang anak muda, maksudnya kayak anak muda kebanyakan ya kalau emang mau riot mau berisik ya mending lu langsung aja ke pub atau bar gitu. Tapi banyak bapak-bapak juga di pub. Ya, iya itu mah yang nyari-nyari ayam kampus. Wah, Enggak anjir. ya, Itu buat semua umur anjir, kayak emang udah tradisi sini. gitu. Orang Ya, pub ya, ya bener sih, bener sih. dekat rumah gua Bener, kafe-kafe bener. di Ya, sini bener. kayak Tapi kadang ada loh, ada bedanya kayak maksudnya pub anak muda bener anak muda sama pub yang kayak gitu kadang disebutnya sama mereka alte alte pub, alte kneipe. oh ya, baru tahu gue. Ada anjing. Oh, terus sama kalau orang-orang Turki tuh nongkrongnya di shisha bar.
Ya, tapi gue nggak tahu deh, gue nggak dah. Ngap banget Gue anjir. juga belum pernah. Gue juga belum pernah. Gue ngeliat dari luarnya, asap semua, lu mau sirkus. Ini, lu belum pernah ya live music di Jerman ya? Kayak Holy Wings. Enggak kayaknya nggak pernah. Nah, gue pernah di Leipzig ada tuh yang emang terkenal, ada dua. Yang satu live music buat anak punk rock, gue nggak pernah ke situ karena gue nggak ke situ genrenya. Nah, yang satu ada yang lagu kayak jazz gitu-gitu, yang Gue enak. pernah gue pernah ikut ya party techno. Jadi kayak ada gedung nih, apartemen tingkat tiga. Nah itu semuanya dijadiin tempat buat party. Yang punya rumah itu kayak gitu. Tapi techno gitu gue nggak enak lagunya, nggak suka gue. Kapan party? Hah? Kapan party? Apa maksudnya? Partinya kapan itu? Udah lama, Udah lama. Hmm. udah lama. Itu kapan ya? Waktu gue di Citau itu di Citau. Hmm. Hmm. Terus nanti Ingat, ada yang jual nyalon gitu nyalon padahal, lain ya, inget-inget gue. padahal di rumah orang kayak itulah emang lahan pribadi tapi ada yang jualan, ada yang Eh, jual itu. itu mah Terus bisa, bikin maksud gue juga kalau mau bikin private party gitu di rumah gue juga bisa sekarang. iya, tapi ada nggak sih di Indo yang private party terus ada yang Ada jualan? cuy, ada cuy. Ya apa? Jualannya Gimana? maksudnya jualannya kagak lo telepon, halo Pocari Sweat bisa nggak kamu buka stand di rumah aku gitu, nggak gitu. Maksudnya literally jualan kayak, gue nggak tahu ya, cuman kayaknya ada deh buka kayak misalnya yang emang yang ngadainnya gitu, terus gue pengen dapat duit juga dari private party gue, tapi setahu gue yang gue tahu sih private party di Indo itu lebih banyaknya kayak ngerangkulnya kayak circle-circle doang gitu, jarang yang Gue open, yang gue open bukan anak. yang open house party gitu, jarang nggak sih di Indo? Iya kayak jarang ya. Iya, ini yang jadi dari tongkrongan kenapa jadi party dah? Oh iya. Tapi Lelah seru. ya, selalu Apa? melebar. Lagian sekarang gue nongkrong sama ibu-ibu anjing. Gue juga jarang nongkrong sekarang. Iya. Iya. Menurut gue ya udah, karena sibuk kerja guys, terus juga corona, Betul. jadi rada takut-takut juga, rada takut-takut gimana gitu. Betul. Gimana ya? Sebenarnya ya bedanya kalau menurut gue tongkrongan di sini sama di Indo, ya bedanya itu tadi sih, kayak tempat-tempatnya aja gitu. Betul betul. Kalau orang-orangnya mah mau di Indo juga beda-beda gitu, orang-orangnya juga tergantung karakternya doang gitu. Sama ya bedanya tuh yang gue bilang tadi, beda bahasa jadi beda vibes gitu. Oh terus nggak yang nongkrong tuh jarang ya ngerokok nggak sebanyak di Indo. Hmm, Kalau di Indo kan hampir 80% ngerokok kalau di tongkrongan tuh. Kalau di sini jarang. jarang lah ya. Biasanya malah kayak ngapain sih lu ngerokok? Gitu. Tapi Malah banyak. ngerokok. Enggak, tapi temen gue yang ngerokok mah ngerokok aja. Iya tapi apa kayak kalau misalnya udah deket tuh sering ditanyain gitu. Mau iya, gue enggak. Karena gue nggak ngerokok dan gue juga nggak pernah nanya. Nggak perhatian lu. Nah, ya kalau misalnya gue tanya gitu, malah apa lo sepik-sepik amat Kan rokok udah deket. gue. Tapi bukan orang Jerman sih yang ngomong gitu. Nah, gue mah orang, oh ya mah, ya kalau kalau tongkrongan gue yang orang Jerman sih nggak pernah ada yang kayak gitu. Maksudnya ngerokok mah ngerokok aja selagi yang punya rumah yang ngizinin buat ngerokok di rumahnya. Oh terus mereka banyak itu orang Jerman tuh banyak yang ijo. Oh ya benar guys, karena di sini kan sudah dilegalkan. Emang iya? Oh udah, kansler baru kan peraturan itu udah ini udah mau dilegalkan Baru tau gue. buat konsumsi pribadi. Iya banyak yang hijau. Ya, guys. Sayangnya Karena ngumpulnya gitu. kita Di kita teler kita semua. jauh dari kata hijau. Teman-teman Betul. teman-teman teman-teman kita banyak gitu yang kayak gitu. Gak seru banget anjir. Kadang kalau nongkrong sama yang hijau, teler semua. Tergantung orangnya ya sih. Gak tau tapi rata-rata teler gitu. Tergantung orangnya. Kadang juga ada yang malah jadi ngoceh tokotif gitu. Tapi rata-rata teler sih. Itulah guys, makanya ya kalau misalnya kalian kesini
dan memang kalian perokok awalnya, sebisanya janganlah menyentuh itu gitu. Walaupun Mahal di juga. sini walaupun di sini mudah dicari gitu dan mudah didapatkan, jangan. Betul, 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 betul. Karena ya, senikmat-nikmatnya itu kedepannya belum tentu nikmat. Terus buang-buang duit mahal banget anjir. Iya, buang-buang duit habisnya cuma dalam satu malam. Ya kan? Cinta satu malam. Bagi-bagi lagi kan? Iya, iya. Yang punya Gini kan? siapa? Gini kan? Nih, mau nggak lo, gitu. Gitu anjing, bagi-bagi anjing. Corona aja. Iya. Iya, anjing, iya bener. Iya. Zoe. Aduh, tongkrongan. Lagi tongkrongan ya? Kenapa kita suka nongkrong? Karena kita remaja. Kan Maksud sering gue, dibilang orang nongkrong enggak gak ada orang. gunanya, cuman diem di pinggir Tapi tapi jalan. tapi tapi bokap gue juga suka nongkrong sih sama teman-temannya. Iya, tapi masa bokap lu gak pernah bilang ngapain sih kamu nongkrong? Gak pernah bokap gue gak pernah nanya gitu. Oh ya? Sumpah, bokap kalau nyokap gue pernahnya pas gue lagi bandel-bandelnya bisa dibilang kagak balik ke rumah, pasti ditanya gitu maksudnya. Kamu ngapain sih keluar mulu gitu? Bukan nongkrong, cuman keluar mulu gitu. Hmm. Ya gue bilang aja, oh no, ya nongkrong gitu, sama temen gitu. Gak pernah gue ditanya kenapa kamu suka nongkrong, nggak pernah sih gue selama hidup gue. Pasti, tapi dibilangnya pasti kayak gini, kakak mah nongkrong mulu. Iya, iya maksud gue gitu. Maksud gue ya, gue pernah jawab sih waktu itu. Iya dong, Ma, aku kan anak muda gitu. Padahal besoknya UN anjing. Tapi emang nongkrong tuh asik tempat berbicara. Tapi Sebelum sebelum corona. maksud gue juga ya kalian kalaupun hobi nongkrong, jangan lupakan quality time sama keluarga. Yang Gue nyesel. yang gue sesalin sih itu sih udah jauh dari keluarga sekarang. Dulu gue juga suka, maksudnya suka nyediain waktu buat keluarga gue gitu. Makanya misalnya malam minggu sebelum gue pergi sama mantan gue, atau misalnya setelah gue jalan sama mantan gue atau teman-teman gue pergi sama keluarga gue gitu, malam mingguan sama keluarga gue kadang-kadang, atau misalnya hari minggunya nonton bioskop bareng sama papa mama adik gitu. Seenggaknya adalah waktu buat keluarga kalian. Kalaupun misalnya nih, misal kalian, maaf ya, kalian yang keluarganya tidak komplit, entah itu karena ada salah satu dari anggota keluarga kalian yang sudah tiada, atau misalnya yang orang tuanya sudah tidak bersama lagi, atau yang emang orang tuanya sama-sama sibuk. Seenggaknya ketika ada waktu di situ berkumpul lah gitu, quality time. Karena kalian mau, maksudnya ya gue nggak tahu ya, karena kan ada juga ya yang emang em, anak sama orang tua nggak akrab gitu. Terus juga ada yang kayak emang udah orang tua ke anak emang apa, tidak care gitu, maksudnya kayak malah adu jotos terus gitu, malah malah ada yang suka sampai tonjok-tonjokan misalnya. Nah, cobalah kalian cari quality time kalian gitu. Maksudnya sama teman-teman juga quality time, cuman pasti ada bedanya gitu. Apalagi sama keluarga. Kalau misalnya kalian punya keluarga yang sehat secara mental, secara raga, secara batin, secara kondisi, apapun itulah, pokoknya sehat lah 100%. Ada Hmm. waktu lagi gitu, misalnya gampang nyari waktunya, nggak susah, belum jauh gitu, masih ada waktu, masih bisa pergi bareng, nah, kumpul lah gitu. Jangan Betul. jangan keasikan, jangan terlalu keasikan sama temen, jangan terlalu keasikan sama pasangan. Ya, aduh gue pengen nangis. Karena kita nggak tahu siapa yang akan sama kita sampai akhir Nggak, kita, tapi nggak orang tak. tua, keluarga terdekat tuh akan selalu bersama kita karena kita terikat dengan bond darah. Nah, kita juga tidak tahu besok apa yang terjadi. Betul. Itu curahan hati para ini sih, para eh, apa sih yang ini? Para ya Pelajar. pelajar. Para pelajar. Ini perantau.
Mantap, Nggak betul. harus pelajar, orang yang kerja juga misalnya udah umur 27 ya udah kerja gitu. Kan jauh dari keluarga, pasti kan juga punya kayak curahan. Mau yang jangan 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 ngomong yang di luar negeri dulu deh, yang di Indo aja dulu deh. Misalnya keluarga lo di Bandung, elonya lagi di Jogja gitu. Ya kan pasti ada juga gitu kayak aduh anjing gue jauh nih dari keluarga gue gitu. Hanya hargailah ya setiap waktu yang kalian punya bersama keluarga kalian. Nongkrong itu asik, tapi jangan dilihat maksudnya nongkrong itu asik sama temen itu asik. Kan kadang nongkrong sama keluarga itu yang kadang susah kalian dapat gitu nantinya. Betul. Ya kan maksudnya gini nih, misalnya lo udah tua, misalnya sebutlah umur emas kerja lah, umur 25 sampai 35 lah. Ya lo kan masih punya tongkrongan seumuran lo gitu. Sementara lo nongkrong sama bokap nyokap lo udah umur 60, udah umur 70, 80, ntar nggak ada yang tahu lo mau nongkrong sama mereka di mana lagi gitu. Kalau misalnya kalian masih sekarang kayak masih 20, orang tua kalian masih 40, masih mungkin ada beberapa yang masih udah 50, tapi kan masih bisa pergi bareng-bareng. Nah, coba pikirkan itu ya. Betul guys, betul guys. Itulah ya. Jangan anda. Dengerin sampai terakhir makanya anjing. Karena yang bermanfaat di akhir. Iya, udah. Ya udah, kayaknya udah itu dulu ya. Yoi. Satu nih. Nah, sekarang lagu dari gue nih. Waduh. Judulnya adalah Cool With You dari Hers. Kita dengerin ya. Ho. Oh, cepat sekali rasanya. 9 detik guys. Ya itu lagu inilah, lagu nggak galau sih. Galau sih. Lagu galau. Aduh, gitu Ya, pilihannya. ya udah. Pokoknya ya sampai di situ aja dulu podcast kita hari ini. Semoga pesannya terdengar dan semoga kalian mendengarkan sampai akhir karena yang biasanya yang Amin. bermanfaat itu ada di akhir. Amin. Terima kasih yang sudah mendengarkan atau menonton. Selamat Natal ya. Besok Selamat. Natal. Bye bye guys. Bye 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 bye.